rekamannya ya. Naam, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pada hari ini Ustaz akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian akhir semester, baik itu berupa ujian praktek maupun ujian tulis. Naam. Jadi yang perlu kalian ketahui bersama bahwasanya ujian praktek kita adalah menulis ringkasan. Menulis ringkasan dari pelajaran yang telah kita lewati, yaitu dimulai dari ini ya, Al-Aziz, dari Al-Masyhur, Khabarul Ahad, nih dari Khabarul Ahad, yaitu Al-Masyhur ya. Kemudian apalagi Al-Aziz dan Al-Gharib. Jadi catatan kalian dimulai dari sini. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya ini ringkasan. Ringkasan. Jadi buat semenarik mungkin. Ya, kalau bisa di kertas AVS ya, AVS, kemudian dibuat cantik seperti itu. Nah, karena ini berupa ringkasan, bukan menulis ulang. Bukan menulis ulang. Naam. Jadi itu deh ya, sampai dengan Al-Gharib. Ini dimulai dari sini. Kemudian sampai berikutnya kemana? Sampai ke ini, As-Sahih li dzatihi. Terus apalagi Al-Hasan li dzatihi ya. Kemudian apalagi As-Sahih li ghairihi dan As-Sahih dan Al-Hasan li ghairihi. Jadi dari Al-Gharib dari apa namanya? Dari Al-Masyhur ya, Al-Masyhur sampai dengan Al-Hasan li dzatihi. Nah, jadi ini ujian prakteknya. Kalian tulis dengan bahasa Arab, dengan tulisan yang cantik, dengan desain ya yang cantik. Naam. Kemudian dikirim ke WA Ustadz ya, paling lama itu 5 Desember 2020. Itu ya. Iya, itu paling lama sekali. Artinya Ustadz hanya ngasih waktu sampai 5 Desember paling lama. Meskipun berdasarkan keputusan dari kurikulum itu 1 hari ya kalau nggak salah ya. 1 hari setelah ujian praktek kan gitu. Nah, namun Ustadz mengetahui ya kesibukan kalian yang sangat banyak ya. Masya Allah memang teman-teman ini ya kan, Gilang, Akmal, apalagi memang rata-rata ujian prakteknya sama semua kan. Jadi mapel-mapel yang ada ujian prakteknya dalam mapel agama meringkas. Nah, jadi itu tanggal 5 Desember itu paling lama. Artinya apa? Batas maksimumnya itu. Artinya kalau sudah lewat 5 Desember ya nggak bisa lagi udah. Ya udah, maka nilai prakteknya kosong. Itu dia ya, kosong. Nah, jadi dari halaman, saya tengok dulu di buku ya. Jadi dari ini dia halaman 14 sampai halaman 29. Ya, halaman 14 sampai dengan 29. Itu halaman, iya, itu halamannya. Meskipun kan dalam proses pembelajarannya itu kan kita lewati kan, ada yang kita lewatin gitu kan. Artinya saya hanya mengambil poin-poin penting yang kalian harus ketahui. Adapun yang sifat rincian itu biasanya nggak usah ajarkan. Ya sedikit,
Nah, tapi kadang-kadang antum ini super sibuk kadang-kadang. Nah, ya kan? Super sibuk, ya jadi akhirnya kan nggak kumpul-kumpul sampai sekarang kan gitu. Nah, ya. Jadi itu dia. Jadi hanya sedikit Ustadz nggak menentukan berapa halaman, tapi kelengkapan. Jadi apa? Semua yang kita telah pelajari itu yang dicatat, itu yang diringkas. Oleh karena itu yang tidak mengikuti Zoom atau yang tidak mengikuti YouTube dia nggak tahu. Nah itu dia. Jadi harus di refresh lagi, di review lagi, atau ditanya sama kawan-kawan dari halaman 14 sampai halaman 29 poin-poin mana saja yang dikaji sama Ustadz Abu Umair. Nah, itu yang diringkas. Ya, itu dia. 6. Sampai sini ada pertanyaan? Arab atau bahasa Indonesia, Ustaz? Bil lughatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Apalah, api antum nggak tengok, kasihan dia kan ada ini. Nah, oke. Jadi sampai sini lagi pertanyaan terkait ujian praktek Gilang. Susah bingung. Masya Allah ya. Nah, Rifki Hafiz macam mana? Paham? Paham. Alhamdulillah. Hah, ada hadisun sahihul isnad. Itu halaman 28. Ustaz, jadi ujian praktek cuma untuk catatan ini, Ustaz? Naam. Semua ini. Tayyib. Kemudian ada sedikit pembahasan yang terluput ya, yang saya perlu sampaikan sama kalian. Silakan buka halaman 22. Ini sedikit luput ya, Ustadz. Halaman 22 ya. Naam. Halaman 22. Ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari, hanya saja belum semua. Jadi Ustadz di sini mau menyampaikan sama kalian 3 pembahasan atau 3 poin, 3 ilmu. Ini pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 5, dan pertanyaan nomor 6. Ini dia. Ya, jadi kita baca sebentar. Ini berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, itu dia. Jadi di soal soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 6. Oke, coba kita baca dulu. Coba baca Akmal pertanyaan Akmal. As-su'al raqm tsalis. As-su'al raqm tsalis, ma huwa awwalu musannif bis sahih? Musannafin, ma awwalu musannaf. Ma huwa awwalu musannafin bis sahihi al-mujarradi? Naam. Apa artinya? Apa karangan pertama? Apa karangan? Ini musannaf itu buku karangan. Apa buku karangan pertama yang memuat hadis sahih saja? Nah, al-mujarrad saja. Al-jawab silakan dibaca. Siapa? Robiah. Al-jawab. As-sahhu kutubi. Waqad ajma'atil ummatu talaqqihima bil qabul. Naam. Jadi jawabannya apa buku yang memuat hadis sahih saja? Jawabannya adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wahuma, dan kedua ini
kedua kitab ini merupakan buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Masya Allah ya. Dan sungguh umat Islam telah bersepakat untuk ya mengambil keduanya itu dengan penerimaan yang lapang. Tadi ya. Oleh karena itu ya, wajib bagi seorang muslim ya, dia memiliki Al-Qur'an, dia punya Sahih Bukhari dan punya Sahih Muslim. Itu maksudnya wajib kifayah ya. Enggak harus semua punya. Namun kok bisa seorang muslim punya Sahih Bukhari, punya Sahih Muslim. Naam. Kenapa? Karena kedua kitab ini merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Naam, ya. Berikutnya, as-su'al raqmur rabi. Silakan baca Usama. Ayyuhuma as-sahhu. Naam. Sahihul Bukhari li'annal Ahaditsahu. ahadithahu asyaddal Asyaddu ittisalan. asyaddu ittisalan wa awsatu rijalan Naam. wa Wali anna li'anna fihi minal istinbatati. istinbatati fihi minal istinbatatil al-fiqhiyah ma laysa fi sahihil muslim Sahihi muslimin. sahihi muslim. Naam. Jadi tanya lagi, mana dari kedua kitab itu yang paling sahih? Jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dari kedua ini mana yang paling sahih? Jawabannya adalah Sahih Al-Bukhari. Kenapa Usama? Karena hadis Sahih Bukhari ini asyaddu ittisalan. Kebersambungan sanadnya itu lebih kuat. Apalagi awsaku rijalan, dan perawi-perawinya itu lebih kuat hafalannya, lebih terpercaya. Jadi di Sahih Bukhari itu memuat dua hal. Kenapa dia lebih unggul daripada Sahih Muslim? Yang pertama, Sahih Bukhari kebersambungan sanadnya itu lebih kuat. Yang kedua, rawi-rawi hadisnya itu jauh lebih terpercaya. Itu dia. Wali anna fihi, yang ketiga, dan karena di dalam Sahih Bukhari terdapat apa? Istinbatatil fiqhiyah, yaitu kesimpulan fikih. Ma laisa fi Sahih Muslim, yang mana ini tidak ada dalam Sahih Muslim. Tadi jadi kalau antum baca Sahih Bukhari, ya kitab aslinya itu judul-judul yang beliau buat itu merupakan istinbat dari hadis yang beliau kasih. Misalnya antum baca hadis nomor 1, pasti di judulnya itu ada nanti keterangan. Itu merupakan istinbat fikih dari beliau. Ya, rahimahullahu taala. Tayyib. Kemudian as-su'al raqmul khamis. Naam, silakan dibaca Gilang. Istau'aba. Iltazamahu. Naam. Al-jawab Naam, taib. Jadi sini pertanyaannya, apakah ini istau'aba ini dia apa? Huma. Ini fi'il mudhari dan huma. Fi'il mudhari dan ini huma. Apakah kedua itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini istau'aba, mencakup hadis-hadisnya semuanya sahih? Nah, itu dia. Apakah kedua kitab itu semua hadisnya sahih? Ataukah
Ataukah kedua kitab itu benar-benar berkomitmen dengan hadis sahih? Nah, jawabannya lam yastau'ab al-Bukhari wa Muslimun as-sahiha wala iltazamahu. Imam Bukhari dan Imam Muslim ya tidak memuat semua hadisnya itu sahih. Artinya apa? Tidak semua hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ya terkumpul pada 5 syarat hadis sahih. Tidak semua hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu semuanya memuat 5 syarat hadis sahih. Paham? Usama? Paham ya? Paham tak ya? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu dia. Artinya apa? Dalam Sahih Bukhari itu juga ada hadis hasan. Nah, itu dia maksudnya. Ya, semua hadis Sahih Bukhari itu makbul, terima semua. Hanya saja enggak semuanya berderajat sahih. Ada yang hasan. Nah, yang dhaif enggak ada. Sebagian ulama ada mengatakan ada beberapa hadis dhaif. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada entah 2-3 hadis itu dhaif. Namun secara keutuhan itu semuanya diterima, makbul. Nah, paham Robiah? Naam ya, barakallahu fiik. Berikutnya, Rifki Hafiz. Silakan. Mana nih dia? Nah, nih, coba unmute. Silakan suaranya. Rifki? Gimana? Iya, Bukhari Muslim semuanya makbul. Hanya saja enggak semuanya berderajat sahih. Ada yang hasan. Itu dia ya. Naam. Oke, si Rifki tidak mau. Wah, ini dia. Coba silakan Rifki baca soal nomor 6. Coba. Emang ada barisnya lah. Hal fatahuma al-jawab na'am wa tujadu baqiyatul fil kutubil mu'tamadah. Hibban sunan. Masya Allah, barakallahu fika. Pinternya, Masya Allah ya. Pandai rupanya si Rifki ini, Masya Allah ya. Bakat terpendam. Ya, bakat yang terpendam, ya kan? Masya Allah ya. Taib. Jadi, soal nomor 6. Apakah kedua itu, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya terluput dari kitab mereka banyak hadis sahih? Nah, itu dia. Jawabannya, maksudnya gini, sebenarnya ada lagi ada di sahih, tapi beliau nggak masukkan, mungkin karena nggak tahu, gitu ya. Nah, atau mungkin karena beliau memiliki penilaian yang lain. Maka jawabannya, naam, ditemukan ya hadis-hadis yang sahih ya di kitab-kitab yang terpercaya, yang terkenal. Seperti apa? Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan di dalam kitab Sunan yang 4. Itu dia, yaitu apa? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan apa lagi? Ibnu Majah, dan Sunan apa lagi? An-Nasa'i. Nah, Masya Allah. Itu dia ya. Jadi terdapat juga hadis yang sahih di dalam kitab-kitab yang lain. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib. Jadi itu ya. Jadi ini pelajaran kita. Jadi yang pertama ya saya simpulkan ada 2 kitab yang
sangat sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ditanya, mana yang lebih baik dari kedua ini? Jawabannya Sahih Bukhari. Kenapa Sahih Bukhari? Karena asyaddu ittisalan wa awthaqu rijalan. Wa li'anna fihi minal istinbatat, ya istinbatat al-fiqhiyah ma laisa fi Sahih Muslim. Karena kebersambungan sanad yang lebih kuat, rawi-rawi yang lebih terpercaya, dan terdapat istinbat fikih di dalamnya. Baik, menurut saya mau menjelaskan mengenai ya ujian tulis. Nah, jadi ini didengarkan baik-baik ya dengan sisa waktu kita yang ada. Jadi untuk ujian kita kali ini yang perlu Ustadz ingatkan ya, kita ada 3 penilaian ya. Yang pertama nilai harian atau nilai tugas. Baru yang kedua yaitu nilai PTS, ini yang lalu. Baru yang ketiga nilai PAS, PAS. Nilai PTS ini mencakup tulis dan praktek. Tulis dan praktek, ya. Nilai PAS juga mencakup tulis dan praktek. Nah, oke. Ini nilai tugas selama ini. Makanya itu bagi yang belum mengerjakan silakan mengerjakan. Dan paling lambat juga sama, tanggal 5 Desember paling lama bagi yang belum mengerjakan. Ya. Itu dia, paling lama 5 Desember. Naam. Ini misalnya nilai tugasnya dikali 3 nih. Jadi setelah nanti dirata-ratakan dikali 3, ya, maka dapatlah misalnya nilai usamah misalnya 80 misalnya. Setelah dirata-ratakan 80. Kemudian nilai PTS setelah dirata-ratakan tulis dan praktek, ya kan? Dapatlah nilai rata-ratanya berapa? Misalnya 80 juga. Kemudian nilai PAS ujian tulis plus ujian praktek setelah dirata-ratakan dapatnya berapa? Misalnya 65. Oke. Apakah usamah remedial? Jawabannya usamah. Usamah. Kenapa enggak? Kenapa iya? Itu keliru. Jadi untuk menentukan apakah antum remedial, maka itu penjumlahan dan perata-rataan dari semuanya. 80 ditambah 80 ditambah 65. Berapa hasilnya Robiah? Berapa nih hasilnya? Berapa? Oke, dibagi 3 sama dengan berapa? 75. Berarti Usama tidak remedial. Itu dia. Berarti tidak masuk di rapot, nilai apa? Ini 75. Ini yang di rapot. Ya, itu dia. Misalnya lagi Amar Damanik, ya kan? Nilai tugasnya 100. Silakan. Oh, Fahim ya, Fahim. Tadi kan Ustaz, nilai tugasnya kan katanya kan kali 3 Ustaz. Iya. Maksudnya Ustaz, tugas yang mana yang jadi penilaian Ustaz? Karena kan selama ini setiap minggu selalu ada tugas Ustaz dan lebih dari 3 secara akumulasi Ustaz. Oh, ini misalnya kali 3 ini adalah nilai itu. Jadi misalnya nilai Fahim, misalnya nilai tugas Fahim yang pertama misalnya 70. Ditambah lagi misalnya nilai tugas yang kedua misalnya 90 gitu kan. Nah, nanti berapa nilainya? Berarti 90 tambah 70 berarti 100. Berarti berapa? 90 tambah 70 160. Nanti itu dikali 3. Itu memang begitu rumusnya dia. Itu hanya perumusan saja. Jadi yang dikalikan 3 itu perumusan saja dia. Maksudnya kan latihan gimana Ustaz? Setiap minggu kan selalu ada latihan Ustaz. Enggak ada latihan. Seminggu Ustaz enggak ada latihan.
Ah, ah. Maksudnya dari 5 ini hanya 3 yang sebagai nilai gitu. Enggak semua, namun semua itu dikali 3 nilainya. Oh, Ah, iya iya iya. ah. Paham? Paham paham. Ah, insyaallah barakallahu fik ya. Baik, ini karena waktu kita sudah mau habis, jadi sedikit lagi ya, mohon maaf ya admin ya. Bisa kan? Bisa ya. Ini admin udah nginget nih. Bisa. Sekali lagi nih. Misalnya nilai tugas nih Fahim misalnya 100, ya kan? Ditambah lagi misalnya nilai PTS Fahim misalnya lagi 100. Rupanya si Fahim misalnya pas ini sakit misalnya, nggak ujian atau mungkin hilang kabar apa segala macam, gitu kan? Nah, nol, nol, ya kan? Nah, baru coba berarti 200 ya, berarti berapa nilainya? 200 ya. Nah, dibagi 3 sama dengan berapa? 66. Maka nilai masuk rapot nanti. Berarti apa? Remedial. Nah, gitu dia ya. Nah, taib ya, syukran katsiran wa jazakumullah khairan. Ini karena terbatas waktu kita. Jadi bagi yang nanti mau menyambung pembicaraan ya, bisa nanti lewat WA Ustadz ya. Bagi yang mau video call Ustadz juga bisa, video call ya biar lebih enak ya pembicaraan kita. Ya, na'am barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah ada 9 siswa ya mengikutin. Na'am, demikian saja dari Ustadz. Wal afu minka ya min kulli al khata'. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.